Ya, di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi tangan ya, tangan dan kaki karena akibat bantingan itu ya, ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang boleh dikatakan agak sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita perlihatkan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto luka-luka tersebut. Ya, jadi dari kita tetap memantau, jadi kita terus berkomunikasi untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari. Ya, untuk kemarin, untuk dari surat yang kita layangkan, ya, untuk saudara R sudah menerima, ya. Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya, nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Kalau mama sih saranin Bilar mendingan terapi juga gitu, karena itu bukan mungkin ada, jadi dia harus bisa mengontrol emosi ya kan, itu harus terapi, mungkin datang ke psikolog gitu untuk terapinya gitu, supaya kalau lagi emosi tidak seperti itu lagi. Jadi dia diubah cara menghadapinya, cara menyelesaikannya, dan kalau memang diperlukan bisa diberi dengan obat. Saya nggak menyangka jadinya kok bisa itu terjadi gitu loh. Semua komunitas pun kalau itu KDRT ya pasti semuanya akan mengecam dan akan kecewa aja semuanya. Rizky Bilar dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti diketahui, pelapor adalah Lesti Kejora yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut, agenda pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pun telah dilayangkan, yakni pada hari Kamis 6 Oktober 2022 besok. Jelang pemeriksaan, pihak kepolisian sudah mendalami bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor. Kendati demikian, biduk permasalahan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar nyatanya hingga kini masih simpang siur dan belum terkonfirmasi oleh pihak terkait. Sehingga tidak sedikit spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Karena sejatinya pihak Rizky Bilar pun belum memberikan pembelaan terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangganya itu. Seorang psikolog pun akhirnya mencoba untuk melihat faktor emosi Rizky Bilar yang sampai mengakibatkan Lesti mengalami cedera yang cukup serius. Dan di samping itu pula, isu dugaan KDRT yang dialami Lesti rupanya selalu menjadi buah bibir publik. Ya, sejumlah penggemar Leslar pun mengaku geram dan mendukung keputusan Lesti untuk melaporkan Bilar ke polisi. Lantas, seperti apakah perkembangan kasus laporan KDRT yang dialami oleh Lesti menjelang pemanggilan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan yang diagendakan besok? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Injap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Injap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora, kini akan memasuki babak baru. Pada hari Senin 3 Oktober 2022 yang lalu, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP di kediaman Lesti dan Bilar. Olah TKP dilakukan untuk mencari saksi-saksi dan barang bukti guna melengkapi berkas perkara yang dilaporkan oleh Lesti terhadap Bilar. Setelah mengantongi beberapa bukti, pihak kepolisian akhirnya melayangkan jadwal pemanggilan Rizky Bilar pada hari Kamis 6 Oktober 2022 mendatang. Namun hingga kini Rizky Bilar tidak memberikan informasi apapun usai menerima surat panggilan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, polisi meminta Rizky Bilar agar bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jika tidak, pihak kepolisian tidak akan segan untuk menjemput paksa Bilar. Di samping itu, hingga saat ini polisi masih terus mendalami laporan Lesti Kejora terkait dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar.
di mana mereka telah memeriksa beberapa saksi dan memiliki rekaman CCTV dari kediaman pasangan ini. Lantas, bukti apa sajakah yang telah dikantongi oleh polisi untuk menjerat Rizky Bilar? Dan pasal apa yang nantinya akan ditetapkan polisi terhadap laporan perlakuan Rizky Bilar terhadap Lesti? Terkait dengan perkembangan penanganan terhadap saudara Lesti Kejora atau saudara Lestiana terhadap kasus KDRT yang dialaminya dengan terlapor saudara Muhammad Rizky. Perkembangan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap 2 saksi yang lain, pembantu atau ART, dan juga karyawan Lester Manajemen. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti yang lain yang bisa mendukung, di antaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Kemudian agenda ke depan yang akan dilakukan adalah akan memanggil terlapor saudara Muhammad Rizky pada hari Kamis tanggal 6 bulan Oktober ini untuk dimintai keterangannya. Kemudian kita agendakan juga untuk pemanggilan ada 2 orang lagi saksi, yaitu satu adalah asisten rumah tangga juga, yang lain ya, bukan yang 2 yang pertama saya sampaikan. Kemudian satu lagi adalah saudara Oji, penjaga rumah atau boleh katakan security di rumah itu, akan kita minta keterangan. Jadi 1 hari setelah Muhammad Rizky kita minta keterangan, besoknya 2 orang itu kita minta keterangan. Kemudian penyidik juga akan mengambil hasil visum yang akan keluar nanti tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini ya, untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung ya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami oleh korban saudara Lesti Kejora. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang dengan menggunakan gips itu pada saat rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa sampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman dari rasa takut yang dialaminya. Ya guys, gue udah tahu Dedek Les sekarang dia sudah tidak di rumah sakit lagi, tapi gue udah tahu kok dia di mana gitu. Tapi gue tidak bisa membongkar karena takut nanti Bu Siwi marah. Pokoknya dia disembunyikan supaya lelaki itu tidak bisa menemui dia. Ya kita doain aja yang terbaik buat Dedek Les. Jujur gue tidak pernah peduli dengan artis lokal, dengan permasalahan mereka, tapi khusus untuk Les ini saya memang ikut baper karena saya sangat mendukung dia dari nol. Sebagai seorang aktor pun saya di luar syuting saya menonton dia dari nol, dari audisi, dari kepolosannya hingga sampai dia mengalami KDRT. Mari kita rakyat Indonesia mendukung Les, mensupport Les, doakan yang terbaik karena dia tuh sangat mendapatkan trauma yang dalam. Ya untuk sementara ini saudari kita R ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian dari kita tetap pantau untuk pengamanannya atau kejadian-kejadian yang menimpa beliau jangan sampai terulang kembali. Ya, jadi dari kita tetap memantau, Pak. Jadi kita terus berkomunikasi untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari F. Untuk semuanya visum yang akan menjawab. Itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas suatu kasus yang dilaporkan. Ya, apalagi mengenai KDRT yang dilakukan oleh yang terdekat, terutama dari keluarga inti.
suami, istri, dan anak. Ya, di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi tangan ya, tangan dan kaki, karena akibat bantingan itu ya, ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang boleh dikatakan agak sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita perlihatkan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto. Nanti kita lihat perkembangannya ya, bagaimana yang bersangkutan memang akan dijadwalkan diperiksa lagi, tetapi tentunya menunggu kesiapan secara psikis, kemudian psikologis. Nanti disampaikan penyidik ya, yang jelas hari Senin kemarin penyidik telah datang ke sana, ke Gaharu 3, tempat kejadian perkara, telah mengambil beberapa keterangan ya, dan melihat TKP yang terjadi. Nanti akan dilakukan lagi ya, manakala semua orang yang berkepentingan ini telah kita periksa, apakah dilakukan rekonstruksi dan sebagainya, ini akan dijadwalkan di bulan. Saksi sementara yang sudah diperiksa 2, kemudian akan diperiksa lagi 2 orang lagi. Jadi ada 4 yang akan diperiksa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian. Baik, kemarin penyidik kemudian tim Idens ke lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R. Ya, kemarin kita mencari bukti-bukti yang ada ya. Jadi itu barang bukti untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Kemudian kemarin kita sudah mendapatkan CCTV yang jelas. Namun demikian itu masih dikumpulkan dulu untuk barang bukti ya, untuk memperjelas ini suatu kasus ini. Untuk dari surat yang kita layangkan ya, untuk saudara R sudah menerima ya. Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Dugaan kasus KDRT yang menjerat Rizky Bilar memang bak petir di siang bolong. Bagaimana tidak, Bilar yang selalu tampil sebagai sosok suami siaga dan romantis, tiba-tiba saja berubah drastis menjadi sosok yang arogan dan tega mencekik dan membanting Lesti yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Di tengah ramainya sorotan media terhadap kasus yang dialami Lesti, rupanya membuat sederet rekan artis turut prihatin terhadap permasalahan yang tengah menerpa Lesti itu. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai motif apa yang sebenarnya terjadi yang hingga Bilar hilaf dan tega membuat Lesti mengalami cedera yang cukup serius. Tidak sedikit spekulasi di media sosial beredar menyebut Bilar tega melakukan hal seperti itu lantaran tersulut emosi ketika Lesti menanyakan terkait wanita lain. Bilar juga dituding sengaja ingin merusak pita suara Lesti karena selalu merasa direndahkan dari segi penghasilan. Benarkah seperti itu? Entahlah. Namun yang jelas pemeriksaan Bilar besok akan menjawab semua spekulasi yang beredar. Karena sejatinya hingga kini Rizky Bilar belum juga memberikan pembelaan terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangganya itu. Lantas seperti apakah Iis Dahlia melihat kondisi Lesti saat ini? Dan seperti apa pula pandangan seorang psikiater dalam melihat faktor emosi Bilar yang membuat Lesti sampai mengalami cedera yang cukup serius seperti itu? Biarkan itu menjadi urusannya dia. Kita semua doain yang terbaik buat Lesti, buat semuanya gitu aja. Tapi kalau Dede sendiri udah keluar belum sini dari rumah sakit? Udah keluar ya? Dan kondisinya sudah sehat baik? Ya, aku belum lihat secara langsung, jadi belum bisa bilang sehat apa enggak gitu. Mami sendiri khawatir nggak sama Dede? Pastinya pasti. Suaranya bagus gitu. Pastinya. Doain ya, mudah-mudahan sehat. Kalau sosok Bilarnya sendiri? Aku belum tahu. Belum tahu bagaimana, dua-duanya masih belum tahu. Kalau mama sih saranin Bilar mendingan terapi juga gitu, karena itu bukan mungkin ada, jadi dia harus bisa mengontrol emosi ya kan, itu harus terapi, mungkin datang ke psikolog gitu untuk terapinya gitu, supaya kalau lagi emosi tidak seperti itu lagi. Ya yang kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis
traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Itu sih yang kita takutin. Tapi mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia. Ya makanya aku bilang karena banyak orang yang sayang sama dia, banyak yang mendoain dia, insya Allah semuanya bisa berjalan. Cepet doain aja, jangan pada diganggu dulu kan, karena kan dia pasti punya trauma sendiri ya. Karena kan dilihat dari kebiasaannya mereka mesra, mereka saling sayang gitu. Bahkan belum lama ke rumah baik-baik aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari adalah suatu keinginan bahwa hidup kita ini aman, tentram, dan damai. Apalagi di dalam suatu rumah tangga antara suami istri tentunya menginginkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Tetapi kadang-kadang terjadi suatu keadaan atau peristiwa di mana kejadian ini merupakan suatu stres atau tekanan pada salah satu pihak. Nah, tekanan ini atau stres yang terjadi ini biasanya bisa dari dirinya sendiri karena pribadi atau sifat-sifat orang itu, bisa juga stres ini datang dari luar, misalnya antara suami istri atau anak atau dengan tetangga atau dengan lingkungan atau di dalam kehidupan kita di perjalanan, dalam hubungan dengan orang lain. Nah, dalam keadaan stres ini sifat-sifat pribadi asli kita akan muncul. Kalau kita sifatnya orangnya santai, orangnya sabar, maka dalam menghadapi masalah orangnya juga akan bersifat sabar dan santai. Tetapi pada orang tertentu di mana pribadinya ini adalah keras, pribadinya ini emosional, maka dalam keadaan stres orang ini bisa meluapkan masalahnya atau stres yang dialami itu dalam bentuk amarah yang di luar kebiasaan sehari-harinya. Jadi dia diubah cara menghadapinya, cara menyelesaikannya, dan kalau memang diperlukan bisa diberi dengan obat. Kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora oleh suaminya sendiri, yakni Rizky Bilar, kian hari kian memanas. Perlahan muncul satu persatu sikap Rizky Bilar yang membuat penggemarnya merasa kecewa dan geram dengan tindakan yang dilakukan Bilar terhadap Lesti. Tak ayal jika Rizky Bilar mendapatkan hujatan bertubi-tubi dari netizen setelah kasus dugaan KDRT mencuat ke publik. Terlebih warga asli Cianjur yang mengaku adalah penggemar Leslar sedari dulu yang kini mengaku geram dan kecewa terhadap Bilar. Kerap menunjukkan kebucinan dan keromantisan di hadapan publik. Bagi mereka kasus yang dialami Leslar ini sangat mengejutkan dan tidak seperti biasanya. Namun kini nasi sudah menjadi bubur. Sebagai penggemar mereka hanya bisa mendukung apapun keputusan yang Lesti ambil nantinya. Maka seperti inilah opini dari fans Leslar. Ya kaget sih ya, kaget banget karena kalau dibilang kesel kita nggak tahu ya, karena maksudnya untuk itu kan pribadinya mereka kan, kita nggak tahu apa yang mereka alami gitu, apa yang mereka berarti yang punya masa komunikasinya seperti apa gitu. Cuman kan yang kita sayangkan terjadinya KDRT itu gitu, dan ya sedih sih gitu. Kalau dari lihat tadi dari pemberitaan itu ya jujur ya, saya sebagai wanita ya pasti kalau saya ada di posisi Dede pasti mengalaminya ya sangat-sangat sakit hati sekali ya, kecewa gitu. Karena saya juga sempat udah ketemu dengan Rizky Bilar ya, saya lihat juga baik-baik aja, tapi saya nggak menyangka jadinya kok bisa itu terjadi gitu loh. Semua komunitas pun kalau itu KDRT ya pasti semuanya akan mengecam dan akan kecewa aja semuanya. Ya gak bisa bayangkan ya, Dede badan kecil mungil itu ditarik seperti itu ya, kata dibanting segala macam. Tapi ya kita juga belum tahu ya dari kalau belum ada statement dari mereka berdua ya. Jadi kita belum, iya. Jadi masih mengikuti aja apa yang ada pemberitaan. Ya mudah-mudahan aja cepat membaik deh, dia sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya, yang kira-kiranya yang tidak baik diambil baiknya aja deh, gitu aja.
Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.